Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini edisi ketujuh guys, untuk di HP rongsokan ya. Jadi kalau ndak salah masih ada sisa 4 ya. Hiraukan rongsokan yang ada di lantai ya, itu masih banyak sekali. Saya lupa naruh di mana dan kelihatannya ini. Wow. Oke guys, ini masih sisa 4 ya. Kita akan bahas. Ya, masih ada sisa 4. Ini Nokia semua ya. Karena memang HP Nokia itu legend ya. Brand legend di Tempo dulu. Ya, semenjak muncul Android hilang entah kemana. Oke, ini muncul Nokia warna emas. Ini yang banyak request ya. Kita akan bahas ya. Oke, saya sudah carikan baterainya dan ini baterainya, kita akan langsung saja. Jadi jenis baterainya tuh berbeda ya dengan jenis Nokia. Ini kategori Nokia Asha ya. Oke, masih ada isinya dan kita langsung coba dengan baterai saja. Karena biasanya itu hanya rusak LCD atau yang lainnya ya. Ya, saat tekan tombol power dia tidak ada respon guys. Untuk memastikan kita cek dengan power supply. Nah, ini model konektor baterainya cekung ya. Jadi kalau cekung itu jalur positif negatifnya bersebelahan. Berbeda untuk di tipe Nokia yang model-model biasa itu ya, yang standar itu kan berseberangan, kalau ini sebelahan. Lalu kita tekan tombol power dan lihat jarum ampernya, dia diam tak bergerak, bisu tak bicara. Ini artinya almarhum ya. Oke, kita akan bongkar HP-nya. Ini saya sertakan spesifikasinya. Ini adalah Nokia Asha 308. Displaynya 3 inch, kameranya 2 megapiksel ya. Lalu RAM-nya itu 64 MB, baterainya 1110 mAh. Dan HP ini dirilis tahun 2012. Wow, sudah 9 tahun ya. Ya, jadi HP ini itu HP tanggung ya. Setengah-setengah. Android bukan, sentuh iya. Zaman HP ini keluar itu sebetulnya Android sudah booming ya. Tapi pihak Nokia itu masih kekeh dengan kebesarannya. Jadi tidak menggunakan sistem OS Android, tapi dia menggunakan sendiri ya. Dengan kekehnya brand Nokia, ya tidak ngikuti zaman, akhirnya lenyap ya. Coba dulu Nokia itu menggunakan Android, mungkin masih stabil ya. Oke lah, kita bahas untuk HP-nya, bukan untuk brandnya. Nah, ini kita buka untuk casingnya ya. Wah, ini casing ini susah banget guys bukanya. Penuh penghayatan, ini baru bisa dibuka. Jadi HP ini tuh zaman keluar itu ya masih banyak juga yang meminati ya. Tapi jujur saya dulu itu waktu ini keluar saya nggak minat sama sekali ya untuk layar sentuh di Nokia ini. Kalau Nokia saya fanatiknya itu di yang HP-HP jadul ya, yang biasa. Kalau yang sentuh itu kurang begitu saya. Ya, ini sudah terbuka guys untuk bagian LCD-nya.
saat saya buka itu sudah tidak terhubung konektor ya LCD-nya. Lalu saya bongkar mesinnya, dan di bagian mesin itu sudah tidak ada penutup IC-nya. Dan ini kalau kita lihat ya, banyak kerak timbul. Kerak putih-putih ini efek dari air. Jadi kalau yang kepo, keraknya itu seperti apa sih efek dari air? Ya seperti ini ya, putih-putih kayak jamuran itu. Jadi HP ini itu X masuk air kemungkinan besar karena ada bekas korosi ya. Nah ini untuk bagian IC-nya. Ya kita kasih minyak kayu putih ya, biar enggak masuk angin karena ini mungkin habis kerendam dulunya. Kita bersihkan korosinya. Untuk pembersihan korosi ini bisa menggunakan cairan thinner, bensin, minyak kayu putih ya. Lalu kita akan lakukan metode biasa ya, yaitu rehot CPU. Iya, karena jurus ini yang sering saya gunakan ya untuk mengatasi HP-HP rongsokan. Oke, CPU-nya di mana? CPU itu IC yang biasanya paling besar, itu ciri-cirinya. Jika saya bandingkan itu IC-nya itu terdapat di yang sebelahnya. Lalu sebelah itu IC apa? Biasanya itu kalau berjajaran IC CPU ya IC data, IC RAM, IC eMMC kalau sekarang ya. Ya, tambahin flux dan kita siapkan blowernya. Tembak dengan blower di setelan angin 3, lalu panasnya 4 ya, 375 sampai 4 ya. Tembak terus seperti ini sambil digoyang ya. Jadi metode rehot itu bisa tanpa goyang, bisa sambil digoyang. Oke, tembak terus seperti ini sampai dia tuh mendidih ya. Sambil kita goyang, dia bisa goyang sedikit lalu balik lagi, itu artinya sudah nyatu. Lalu diamkan ya dan dinginkan. Untuk proses rehot ya kurang lebih 1 menit ya, jangan terlalu lama. Oke, setelah dingin kita cek dengan power supply. Wow, ternyata tidak ada pergerakan guys. Ini untuk memastikan kita sudah di depan power supply. Tadi saya cek tidak ada pergerakan. Ya, masih tetap ya tidak ada pergerakan. Aduh, ini. Oke guys, setelah kita lakukan rehot tidak ada perkembangan ya. Tahapan selanjutnya biasa yang saya lakukan itu rebal. Teknik rehot sama teknik rebal itu berbeda. Teknik rehot itu memanasi ulang ya. Kalau teknik rebal kita copot IC-nya, kita cetak kaki yang ada di IC, lalu pasang kembali, itu teknik rebal. Oke, sekarang kita gunakan metode yang kedua, teknik rebal. Cabut CPU-nya di setelan sama saat manasin ya. Panasnya 4, anginnya 3. Pastikan kita jepit dengan pinset sampai dia itu bisa tergeser atau bergoyang, lalu kita cabut saja. Nah, ini sudah tercabut CPU-nya. Oke, tahapan selanjutnya kita bersihkan dulu ya timah yang ada di IC CPU yang sudah kita angkat. Tujuannya supaya timah yang bawaan pabrik itu kan keras ya, supaya dia lunak. Lalu kita solder ulang seperti ini, tambahin timah lalu disolder seperti ini ya. Jadi tujuannya itu supaya timah yang baru kita pasangkan itu lunak ya. Oke, setelah itu kita bersihkan sisa ya, sisa atau bekas pin ya yang kita cabut tadi. Kita bersihkan dengan cara dengan solder wick juga bisa, ataupun dengan solder seperti ini. Tambahin flux dulu lalu kita solder, ratakan, dan
usahakan jangan sampai gabung kaki-kakinya yang ada di pin PCB ya, jangan sampai gabung satu sama lain. Oke, lalu bersihkan, dan untuk tahapan selanjutnya kita cetak di bagian IC-nya. Oke guys, setelah bagian PCB sudah kita bersihkan, sudah kita solder ulang, nah ini kita akan cetak ya IC CPU-nya. Untuk pencetakan kaki IC CPU saya gunakan plat yang universal ya, karena ya banyak macam-macam bentuk IC. Kalau punya universal ya di reka-reka saja sampai dia itu masuk di bagian mana cetakannya ya. Nah kebetulan ini di bagian ini, dan saya tambahin semen dulu sebelum kita cetak ya. Semen ini yang saya gunakan pasta ya, timah pasta. Lalu tembak dengan blower, jangan terlalu panas blowernya ya, setel di 1 angka 1 ya. Lalu kita tembakkan di platnya supaya dia terbentuk kaki yang baru. Nah ini sudah selesai, jangan terlalu lama ya. Lalu kita bersihkan ya, kita bersihkan dan pastikan bersih dari sisa-sisa timah yang double ataupun yang tak ikut ya. Oke, lalu ini keadaan setelah kita cetak ulang ya. Jadi kakinya itu harusnya rata seperti ini, dan ini siap untuk kita pasang kembali CPU-nya. Metode untuk cetak ulang atau rebal di semua IC itu metodenya sama ya. Nah ini ya siaplah untuk dipasang kembali. Mungkin ada yang bertanya, loh Bang Tekso kenapa nggak diganti? Nyari CPU-nya itu susah guys. Kalau udah CPU itu susah, selain kita dari copotan ya. Dan kebetulan saya juga tidak punya mesin rusak untuk tipe ini. Ya tambahin flux dulu di bagian PCB, lalu kita paskan ya, posisikan jangan sampai terbalik. Biasanya ada tandanya, ataupun kita bisa lihat dari pola kaki yang ada di bawah IC seperti apa, ataupun sebelum kita copot kita fotokan dulu posisinya ya, supaya tidak terbalik. Lalu tambahin flux sedikit dan kita tembak blower sambil kita goyang ya. Jadi untuk tahapan pemasangan CPU atau IC yang lain, tembak dulu sedikit, lalu setelah dia kencang tambahin flux, lalu tembak kembali ya. Oke, saya rasa cukup ini, karena CPU juga itu enggak terlalu kuat untuk tahan panas ya, jadi jangan terlalu lama. Intinya sudah kita cetak kembali kan, timah itu cepet meleleh ya, karena timah dari cetakan, bukan dari bahan pabrik. Kalau bahan pabrik itu keras timahnya. Oke guys, saatnya dicoba, dan mudah-mudahan saya coba ya tekan tombol power. Aduh guys, lemes guys, ternyata masih tetap ya tidak ada kehidupan ya. Untuk memastikan ya, ini di depan power supply, jadi CPU ini sudah kita lakukan cetak ulang, ternyata hasilnya zonk ya, masih tetap dia, berarti IC nya yang rusak dan perlu diganti guys. Aduh ya, beginilah ya nasib pejuang HP rongsokan, tidak semudah itu Ferguson. Tapi ya kita sudah berusaha ya, apapun hasilnya yang penting kan proses, kita sudah berusaha dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya.
Nah ini CPU yang mesti diganti, dan paling worth it tuh kalau ganti ya bekas copotan ya, kalau baru itu nggak ada stoknya. Nah ini baterai yang sudah saya beli saya masukkan kembali bisa buat untuk rongsokan yang lain nanti. Wah ini memang bekas masuk air guys, tapi nggak tahu ini LCD nya masih bisa atau enggak. Ya mohon maaf guys, hari ini misi gagal. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye bye. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.